Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Akhwat, kaifa halukum? Alhamdulillah wa anti ya Ustazah. Alhamdulillah bikhair. Baik akhwat, Masya Allah. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Baik, nah untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada hari ini, ya kegiatan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Siapa yang pimpin doa hari ini? Oh ya, ketua kelas kita ya. Silakan ketua kelas maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya akhwat, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah mau mengecek dulu kehadirannya ya. Adakah di antara kalian atau teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ustazah. Alhamdulillah. Baik, hadir semua. Ustazah absen dulu ya. Hadir semua. Iya, alhamdulillah usaha checklist semuanya yang hadir untuk hari ini. Iya, alhamdulillah nak. Semoga ke depan pun seperti itu ya. Kita bisa semua hadir di kelas ini dengan baik ya. Baik. Nah, akhwat, mengawali kegiatan pembelajaran, Ustazah mau mengecek dulu ya kerapihan-kerapihannya semua. Apakah kursinya sudah rapi semua nak? Sudah Ustazah. Oke. Baik, kemudian pakaiannya ya, silakan dirapikan, tidak ada rambut yang terlihat. Baik, sudah rapi semuanya, baik. Nah, sekarang karena semua posisinya sudah rapi, kita akan memulai pembelajaran. Langkah awal yang akan Ustazah perlihatkan adalah Ustazah akan memperlihatkan terlebih dahulu kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama sebelum pembelajaran? Silakan diperhatikan ke depan. Ya. Nah, kesepakatan kelas yang akan kita sepakati sebelum kita belajar adalah tertera di depan. Yang pertama, Ustazah berharap anandaku semua tepat waktu masuk kelas. Ini telah terrealisasi, semuanya tepat waktu masuk ke dalam kelas, menyimak penjelasannya guru pada saat menjelaskan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami ya. Menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama, serta saling membantu satu dengan yang lainnya. Bisa disepakati? Bisa. Alhamdulillah. Atau ada yang tidak sepakat kesepakatan kelas kita di depan? Sepakat semua? Sepakat. Baik, bismillah kita jalankan ya. Oke. Kita jalankan selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Ustazah mau mengecek dulu bagaimana kesiapan dan konsentrasi belajarnya dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ada yang hafal lagunya Garuda Pancasila? Saya! Kita menyanyi sama-sama ya lagu Garuda Pancasila. Ustazah tampilkan di depan. Kemudian kita bernyanyi secara bersama-sama. Oke ya. Silakan berdiri semua di tempatnya. Ya, berdiri sambil boleh bertepuk tangan ya. Kita mulai. Abata, perhatikan ke depan ya. Garuda Pancasila
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Silakan duduk semuanya. Syukran ya. Nah, sekarang Ahwat, kita sudah bernyanyi ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan penilaian aktivitas pembelajaran kita hari ini. Selama pembelajaran, ada beberapa aktivitas yang akan Ustazah nilai. Apa saja itu? Silakan dicermati ya. Yang pertama terkait dengan kemandirian. Kemandiriannya anandaku semua Ustazah sebentar akan nilai ya. Kemudian yang kedua adalah musyawarah ya, bermusyawarah. Kenapa? Karena sebentar kita akan bekerja kelompok. Selanjutnya adalah terkait dengan toleransi ya, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Apalagi sebentar kita akan bekerja kelompok secara acak. Paham tuh? Pahimnya. Baik, Masya Allah, seperti itu nah ya. Nah, sekarang Ahwat, sebelum mengawali pembelajaran, Ustazah mau mengecek dulu pemahaman awalnya semua. Kira-kira terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, sampai di mana pemahaman awalnya semua anandaku ini. Nah, mengecek pemahaman awalnya kalian, Ustazah akan mengecek melalui pertanyaan dengan menggunakan permainan pada aplikasi Kahoot. Oke, sekarang silakan naikkan semua HP-nya. Nah, silakan naikkan semua HP-nya. Nah, di depan sudah ada aplikasi, silakan masuk semuanya ya. Sudah masuk semua? Sudah. Sekarang kita mulai. Silakan dijawab pertanyaan yang tertera di depan. Ya, kita lihat ya pertanyaan yang pertama. Satu pertanyaan waktunya 20 detik. Silakan diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Silakan dijawab. Silakan pilih jawabannya. Apa kira-kira jawabannya? Ya, sudah? Sudah. Sudah. Kita lihat. Tunggu ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Kira-kira berapa orang yang benar? Oke, betul semua. Sekarang pertanyaan kedua. Silakan diperhatikan pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Termasuk contoh makanan haram untuk dikonsumsi. Haram untuk dikonsumsi. Apa kira-kira jawabannya? Silakan. Sudah jawabannya? Sudah dijawab semua? Sudah. Baik, kita lihat. Apa kira-kira jawaban dan berapa yang benar ya? Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang posisi teratas itu bintang ya. Oke. Kita lihat. Apa kira-kira tujuannya? Silakan dipilih. Ya, kita tunggu waktunya ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang semuanya sudah menjawab. Kita coba lihat siapakah yang masuk dalam ranking 3. Siapa? Kira-kira orangnya ya. Saya. Sekarang ranking 2 siapa? Bibi. Ranking 1. Siapa kira-kira? Oke, Masya Allah. Bagus. Baik Ahwat, sekarang Ustazah akan memberikan salah satu pertanyaan ya. Pertanyaan, apa lagi namanya? Pemantik yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan halal haram ya. Ada yang tahu di antara kalian apa yang disebut dengan halal dan haram pada pertemuan sebelumnya? Saya. Oke, coba Eca. Halal adalah diperbolehkan dikonsumsi sesuai dengan aturan syariat. Oke, betul sekali. Masya Allah. Sekarang Ustazah akan
berikan contoh pertanyaan pemantik di awal pembelajaran ya, supaya kalian bisa termotivasi untuk mengetahui pembelajaran kita. Yang pertama, adakah yang pernah melihat logo halal tertera pada produk makanan dan minuman? Pernah? Pernah melihat ya, baik. Semuanya pernah melihat? Pernah. Kemudian yang kedua, apa kira-kira tujuan logo halal itu tertera pada makanan? Ada yang tahu? Ya, coba. Memberikan kepastian kepada konsumen muslim rasa aman mengkonsumsi atau gunakan produk. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, pintar semuanya. Kemudian, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui makanan itu halal atau haram sebelum kita konsumsi? Kira-kira mengapa itu? Ada yang tahu? Oke, Yasmin. Karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Betul sekali, bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ahwat, selanjutnya Ustazah akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita ya. Silakan diperhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita terkait dengan apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Apa materinya? Oke, nah tujuan pembelajaran yang akan kita perlihatkan ya pada kegiatan hari ini itu adalah terkait dengan materi halal haram ya, seperti itu. Ya, setidaknya ya beberapa ya. Ini, jadi Ahwat, yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita adalah Ananda diharapkan untuk mampu. Tunggu sebentar ya. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Seperti itu ya, paham semua sampai di sini? Oke, baik. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi, Ustazah berikan dulu ice breaking. Bisa? Bisa. Silakan berdiri semua di tempatnya dulu. Ada yang hafal tepuk konsentrasi? Ada. Coba Ustazah tes. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk fokus. Mengingat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali di tempatnya. Nah, baik, silakan duduk kembali di tempatnya, nak. Selanjutnya, Ahwat, kita masuk pada materi. Siap semua menerima materi? Siap! Perhatikan ke depan, Ustazah akan memperlihatkan materi kita hari ini ya. Perhatikan. Ahwat, kita akan belajar terkait dengan halal dan haram. Berbicara tentang halal dan haram, nak, kalian harus mengerti dulu apa itu halal, ya. Nah, halal itu Ahwat adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, baik itu mengkonsumsinya ataupun menggunakannya ataupun melakukannya, itu yang disebut dengan halal. Sedangkan haram adalah kebalikannya, segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Oke, selanjutnya dasar ketentuan halal dan haram itu, nak, Allah sudah memberikan kita peringatan dalam Al-Quran. Seperti yang tertera di depan, dalam beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa pembahasan tentang halal dan haram. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ya, dalam surah Al-Ma'idah ternyata Allah juga jelaskan. Jadi tidak ada keraguan bagi kita untuk memahami yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Ahwat, ada beberapa contoh makanan yang halal yang boleh kita konsumsi, misalnya daging, tapi tidak semua daging itu halal ya. Yang daging yang termasuk kategori halal itu adalah yang disembeli dengan cara yang syar'i. Apa itu cara yang syar'i? Sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya. Kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, minuman seperti air dan susu itu masuk dalam kategori halal. Bagaimana yang haram? Nah, kita lihat. Bagaimana dengan yang haram? Ahwat,
banyak dijelaskan dalam Al-Quran, nah, contoh-contoh makanan yang haram ya. Misalnya daging yang tidak disembelih dengan nama Allah, kita potong ayam, tapi kita potong ayam semau tak saja tanpa menyebut nama Allah, maka dagingnya itu haram dimakan. Selanjutnya misalnya darah ya, darah itu misalnya ada orang yang membekukan darah, kemudian dia makan, maka itu haram hukumnya. Hewan yang bertaring, ini contohnya, seluruh hewan bertaring maka dagingnya haram dimakan ya. Oke. Nah, selanjutnya, selain makanan, perilaku pun ada yang kategorinya halal, ada yang kategorinya haram. Contoh perilaku yang halal, berbuat baik nih, dia membantu orang lain, dia salim dengan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Itu semua adalah contoh-contoh perilaku yang baik, nah, yang halal untuk dilakukan. Selanjutnya, bagaimana dengan yang halal? Haram ya. Yang haram misalnya seperti ini, dia mencuri, dia menyontek, itu perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, sehingga hukumnya adalah haram ya, seperti itu. Itu untuk perilaku. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari gimana, Ustazah? Ini caranya ya, penerapannya seperti ini. Memilih makanan yang baik ya, seperti itu. Memilih makanan yang baik, itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Jaga kebersihan tak ya, seperti itu. Jadi akhwat, pada saat kalian menggunakan pakaian, jaga ya, supaya misalnya pakaian kita bisa digunakan untuk sholat nak ya. Dijaga kebersihannya, ke toko lihat label halalnya. Makanan sebelum kita membeli, lihat komposisinya. Itu cara penerapannya ya. Oke, paham tuh? Paham. Sekarang untuk lebih jelasnya Ustazah mau putarkan dulu video. Ustazah sudah menampilkan materi, sekarang saatnya Ustazah menampilkan videonya supaya kalian lebih paham. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Kita coba lihat sama-sama. Ya, silakan disimak nak. Materi terkait dengan halal dan haram ya. Oh ya, belum tampil ya, tunggu. Hari ini kita mau bahas tentang Ya, kita lihat dulu ya. Untuk video terkait dengan halal dan haramnya. Kita lihat di depan. Ya, akhwat, seperti itu ya. Jadi, baik akhwat, video pembelajaran itu adalah menekankan kepada kita terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi sangat penting itu nah untuk kita menerapkan ya, melihat materinya, kemudian melihat videonya, itu adalah hal yang sangat perlu untuk kemudian kita ketahui ya. Paham sampai di sini? Paham. Masya Allah, baik seperti itu nah ya. Nah sekarang selanjutnya Ustazah pikir kalian sudah memahami materi terkait dengan halal haram. Sekarang Ustazah coba mau arahkan kalian kepada permasalahan. Siapa kira-kira di antara kalian yang bisa menyelesaikan ini permasalahan ya? Nah sekarang coba kita menyelesaikan permasalahan yang ada di depannya Ustazah. Kira-kira siapa di antara kalian yang bisa ya? Di depannya Ustazah ada beberapa produk. Sudah lihat? Sudah. Nah kira-kira
Di antara kalian, Ustazah mau minta 3 orang ke depan memilih produk yang diinginkan. Siapa yang mau ke depan? Saya. Oke, Nikesha, Queen, dan Gina. Silakan coba maju ke depan mengambil produknya. Silakan, Nak. Ya. Sudah? Oke, baik, silakan kembali ke tempatnya. Nah, teman kita sudah mengambil 3 produk yang dia pilih berdasarkan keinginannya. Sekarang Ustazah bisa bertanya? Boleh. Sekarang Ustazah bertanya mulai dari Nikesha. Nikesha pilih apa? Jeruk. Menurut Nikesha, produk yang Nikesha pilih itu halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena jeruk ini di dalamnya tidak terkandung hal yang memiliki suatu. Oke, betul sekali ya. Jadi itu halal. Pintar, Masya Allah, tepuk tangan. Nah, sekarang siapa lagi? Oh, Queen. Queen pilih apa? Nutrisari. Gimana menurutnya Queen? Apakah produk yang Queen pilih itu halal atau haram? Halal karena Kenapa? memiliki logo halal. Karena memiliki logo halal tertera di kemasannya. Ah, itu penting itu Ahmad menganalisis itu ya. Sekarang tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Selanjutnya Gina, gimana produk apa yang dipilih Gina? Energi Nustara. Bagaimana menurut Gina dengan produk yang dipilih? Halal karena di komposisinya tidak ada bahan yang Gina melihat dari segi komposisi. Ya, betul sekali Gina ya. Masya Allah. Pintar semuanya. Seperti itu nah ya. Pandai-pandailah menganalisis produk yang akan kita beli. Ini analisisnya itu kayak gimana Ustazah? Pintar-pintar melihat komposisinya untuk memastikan halal atau haram. Pintar-pintar melihat kandungannya. Dan pintar-pintar melihat logo halal yang tertera di kemasan ya. Seperti itu. Nah, Ahwat, selanjutnya dalam kegiatan kita itu, Ustazah juga mau memperlihatkan sebuah poster, ya. Ada poster yang Ustazah pegang. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Sepatu. Oke, Ahwat, pernah melihat gambar sepatu dengan model seperti ini? Pernah. Oke. Perlu Ustazah tekankan, Nak, di balik cantiknya sepatu yang terlihat yang Ustazah pegang, ternyata ini adalah salah satu produk yang bahan utamanya pembuatannya itu dibuat dari kulit babi, ya, seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian produk yang seperti ini dibuat dari kulit babi boleh tidak kita gunakan sebagai umat muslim? Iya. Ada yang pernah bertanya seperti ini, tapi Ustazah itu kan tidak kita makan, ya. Betul, tidak kita makan Ahwat, tetapi menggunakan produk yang melekat pada tubuh kita, jika itu berasal dari hal yang haram, maka tetap hukumnya adalah haram. Jadi tidak boleh nak ya. Oke, paham tuh sampai di sini? Paham. Baik, Ahwat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ustazah sangat mengapresiasi ya apa yang sudah kalian pahami pada kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang selanjutnya Ahwat, kita masuk pada langkah kegiatan berikutnya. Di langkah kegiatan berikutnya, kita akan lakukan secara berkelompok. Baik, nah kegiatan berkelompok kita seperti apa? Kegiatan berkelompok kita yang pertama adalah Ustazah akan membagi kelompok dulu. Cara membagi kelompoknya supaya semuanya adil, tidak pilih-pilih dan semuanya rata, kita pilih dengan sistem menggunakan gulungan kertas. Di dalam gulungan kertas ini, itu sudah ada nomor yang akan kalian ambil. Yang nomor yang kalian pegang, maka itulah yang akan menjadi kelompoknya. Oke? Baik, kita mulai. Silakan semua berbaris di depan. Silakan, ayo dipercepat. Oke, yang sudah ambil boleh kembali ke tempat duduk. Oke, insyaallah. Ya, silakan, Nak. Iya, oke deh. Ya, oke. Ya, oke.
Ya, silakan. Silakan. Oke, Nak. Ya, silakan. Iya. Oke, silakan semua duduk di bangkunya masing-masing. Sekarang, semua sudah memegang gulungan kertas? Sudah. Dalam hitungan ketiga, silakan membuka gulungan kertasnya. 1, 2, 3. Silakan. Oke, sudah lihat semua? Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Kelompok 5, kelompok 2. Oke, silakan duduk Nak berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Oke. Baik, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang selanjutnya Ustazah akan berikan gambaran apa yang akan kita lakukan ini berkelompok ya. Seperti itu. Ahwat, sekarang Ustazah akan membagikan LKPD yang berupa petunjuk kerja yang akan kita lakukan. Nah, sebelum Ustazah bagikan ke masing-masing kelompok, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu. Ustazah akan membagikan LKPD. LKPD bentuknya seperti ini. Di dalam LKPD, anak-anak sekalian, ada petunjuk yang akan kita lakukan. Selain itu, di dalam LKPD terdapat barcode. Ya, di dalam LKPD terdapat barcode. Barcode ini adalah materi yang akan kalian simak terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Jadi tugasnya kalian adalah setelah LKPD ini sampai pada masing-masing kelompok, silahkan men-scan barcode-nya, simak materinya, setelah itu kerjakan instruksi yang ada pada LKPD. Bisa semua men-scan barcode? Bisa! Baik, silahkan disiapkan HP-nya untuk men-scan materinya. Baik, sekarang Ustazah bagikan ya, setiap kelompok ya. Ustazah bagikan dulu. Nah, silakan. Kelompok 2, baik. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, sekarang sebelum dibuka LKPD-nya, Ustazah mau menjelaskan dulu rubrik penilaiannya. Oke, Ahwat, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian. LKPD ini setelah kalian kerjakan, ada beberapa yang akan Ustazah nilai ya dalam LKPD itu. Yang pertama, cek ya. Yang pertama, penyajian materinya. Jadi bagaimana cara kita menyajikan materi setelah kita kerja LKPD? Itu yang pertama yang akan Ustazah nilai. Paham tuh? Paham. Yang kedua adalah kemampuan menyusun kesimpulan. Di LKPD-nya akan ada rubrik menyusun kesimpulan. Di situ akan Ustazah nilai bagaimana kemampuan tak menyusun kesimpulan. Selanjutnya, yang ketiga adalah volume suara. Pada saat tampil sebentar presentasi setelah berdiskusi, Ustazah akan menilai bagaimana setiap kelompok dalam berbicara, menyampaikan volume suaranya ya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Baik, nah sekarang Ahwat, Ustazah akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan mengerjakan LKPD yang sudah ada di depannya masing-masing secara berkelompok. Kerjasama ya. Silakan dimulai dari sekarang. Ya. Sambil Ustazah menilai ya. Ya, kelompok 1. Ya, di scan barcode-nya. Silakan men-scan barcode-nya ya. Oke. Silakan disimak dulu materinya Nak dengan cara men-scan barcode. Iya, ini kelompok 2 ya. Insyaallah. Baik. Kelompok 3. Ya, silakan di-scan barcode-nya, kemudian dikerjakan petunjuknya.
Iya, kelompok 4 ya. Apanya ini? Oh iya, Masya Allah. Kelompok 4. Nah, gimana kelompok 5? Sudah mulai? Oke, sudah di-scan barcode-nya ya. Baik, silakan dikerjakan, Nak. Ya, berdiskusi dengan temannya, mencari jawabannya. Kelompok 5 ya. Iya. Iya, oke. Oh iya, sudah diatur ya dengan kelompoknya siapa yang mengerjakan ini. Bagus ya kerjasamanya, Insya Allah. Kelompok 3. Iya. Siapa yang mencari materinya? Siapa yang menulis? Oh iya, Atika. Iya. Iya, kelompok 4 bagaimana? Oh iya, oke. Kesimpulannya. Apanya ini? Oh iya. Iya, Masya Allah, bagus ya scan barcode-nya. Sudah disimak materinya, Nak? Ya. Oke. Masih ada waktu untuk mengerjakan ya, silahkan. Iya. Sudah di-scan barcode-nya ya? Oke. Dilengkapi ya petunjuknya, Nak? Ini, oh iya. Ada kendala? Nggak ada, aman ya? Oke. Kelompok 3 ada kendala? Aman? Aman, oke. Iya. Apanya? Iya. Iya. Aman di kelompok ini? Iya, alhamdulillah. Masih ada waktu Nak untuk mengerjakan, silakan. Ya, oke. Sebelum presentasi, Ustazah mau cek dulu. Di kelompok 1 apakah sudah didiskusikan siapa yang memperkenalkan diri, siapa yang membaca materinya, siapa yang menyampaikan kesimpulannya, sudah didiskusikan? Sudah. Oke, di kelompok 2 sudah didiskusikan nggak dengan temannya? Sudah. Ya, sebentar pada saat presentasi, misalnya si Putri yang mempresentasikan dan seterusnya. Sudah ya? Kelompok 3 aman ya? Sudah didiskusikan? Oke ya, jadi silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, kira-kira ketika maju ke depan, siapa yang akan membacakan
memperkenalkan diri, membacakan hasil diskusinya, membacakan kesimpulan yang sudah diperoleh setiap kelompok, ya, didiskusikan itu. Iya. Di kelompok ini, kelompok 5, aman ya? Wah, ini bagus ya, sudah full jawabannya. Iya. Oke. Ya, jadi sambil Ustazah ini mengamati kalian bekerja ya, sambil Ustazah menilai kerja sama kelompoknya ya. Iya, wah luar biasa ya. Kenapa? Oh iya, bagus. Iya, boleh ditulis seperti itu, Nak. Oke. Oh ya, bos, boleh ditulis seperti itu. Baik, sekarang Ustazah mau pastikan dulu apakah seluruh kelompok sudah selesai? Sudah. Masya Allah. Atau ada kelompok yang punya kendala dalam menyelesaikan tugasnya? Aman semuanya? Aman. Oke, kelompok 1 selesai. 2, 3 di belakang? 4, 5? Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Nah, sekarang Ustazah sudah penasaran ini, kira-kira hasil diskusi kelompoknya seperti apa? Ada yang sama tidak dengan Ustazah penasaran? Sama? Oke, baik. Nah, sekarang Ustazah mau cek bagaimana sih hasil diskusi kelompoknya kalian? Apa hasil yang sudah diperoleh dengan cara mempresentasikan masing-masing kelompok di depan? Siap? Siap. Masya Allah, baik. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1, Nak. Iya. Silakan maju kelompok 1 di depan. Bisa maju-maju sedikit ke depan, Nak. Iya, baik. Teman-teman kelompok lain, mari kita menyaksikan dan melihat hasil presentasi kelompok 1 dengan saksama ya. Setiap kelompok memperhatikan, karena setelah temannya presentasi, Ustazah akan meminta kalian untuk menanggapi hasil dari diskusi temannya. Baik, kita persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema halal dan haram. Ya. Silakan. Dibaca pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama, tuliskan 4 contoh makanan atau minuman yang terdapat dalam video. Ya. Contoh pertama, burger. Contoh kedua, sayur. Contoh ketiga, minuman beralkohol. Contoh keempat, buah. Oke, lanjut. Nomor 2, dari 4 contoh makanan atau minuman di atas, manakah yang menurut kalian halal dan haram? Jelaskan alasanmu. Oke, siapa yang baca? Oke, silakan. Ada burger, sayur, buah yang halal karena bahan-bahan yang berasal dari hewan, tumbuh atau zat yang lain tidak dilarang oleh Islam. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah pentingnya menerapkan ketentuan halal dan haram kehidupan sehari-hari karena membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran.
Makanan dan minuman halal terbukti bersih dan aman dikonsumsi. Sementara yang haram seperti alkohol dan zat memabukkan dapat merusak tubuh dan kesadaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, dari pemaparan kelompok 1, siapa yang mau menanggapi hasil dari apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 1? Siapa? Oke, baik, silakan Atika. Terima kasih atas presentasi yang sangat mendalam tentang pentingnya menerapkan ketentuan halal dan haram. Oke, Masya Allah, good. Baik, silakan duduk untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, kita melangkah pada kelompok berikutnya ya. Kita panggil kelompok, ada yang siap? Siap semua. Kalau begitu kita berurutan. Kelompok 2, silakan. Ya, oke. Silakan nak kelompok 2. Diperhatikan temannya ya. Silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Baik, diperhatikan dengan saksama temannya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD yang sudah kita kerjakan bersama. Ya, silakan nak. 1. Tuliskan 4 contoh makanan atau minuman yang terdapat dalam video. Contoh 1, daging ayam. 2, sayur. 3, daging babi. 4, minuman beralkohol. Iya. Lanjut. Diskusikan dari 4 contoh makanan, 4 Makanan atau minuman di atas, manakah yang menurut kalian halal dan haram? Jelaskan alasannya. Iya. Ayam dan sayur halal karena bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan tidak dilarang oleh Islam dan daging hewan yang disembelih sesuai syariat Islam. Oke, baik. Lanjut. Kesimpulan, pentingnya menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari karena mengonsumsi makanan minuman yang halal membantu menjaga kebersihan hati dan jiwa. Makanan yang halal selain baik untuk tubuh juga membawa kebaikan spiritual karena tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya dari pemaparan kelompok 2, belum nak, tetap dia berdiri dulu di tempatnya. Siapa yang bisa menanggapi? Oke, coba Alia, silakan. Oke, dari aspek kesehatan dan kebersihannya. Betul sekali. Tepuk tangan, silakan duduk untuk kelompok 2. Bagus ya. Oke. Baik, selanjutnya kita melangkah pada kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Ayo nak, dibawa LKPD-nya. Ya, dibawa LKPD-nya. Mana? Oh ini ya, yang kelompok ini. Silakan. Ya, silakan nak. Diperhatikan temannya ke depannya, setiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah LKPD yang telah kami kerjakan bersama. Oke, silakan. Nomor 1, tuliskan 4 contoh makanan atau minuman yang terdapat dalam video. Ya. Contoh pertama, daging ayam. Ya. Contoh kedua, sayur. Contoh ketiga, daging babi. Contoh keempat, apel. Oke, baik.
Dari 4 contoh makanan atau minuman di atas, manakah yang menurut kalian halal dan haram? Jelaskan alasannya. Daging ayam dan sayur halal karena bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan tidak dilarang oleh Islam dan daging hewan yang disembelih sesuai syariat Islam. Iya. Lanjut. Daging babi haram karena jelas diharamkan dalam Al-Quran atau hadis bahwa daging babi atau bangkai itu hewan mati yang disembelih dan tidak menyebut nama Allah. Iya, oke. Bagaimana kesimpulannya dari kelompok 3? Silakan. Ya. Kesimpulannya adalah pentingnya menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari karena mengikuti ketentuan halal dan haram adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mencerminkan kepatuhan seorang muslim terhadap aturan agama dan akan mendekatkannya kepada ridha dan keberkahan dari Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus yang meriah dulu untuk temannya. Baik, sebelum kelompok 3 turun, Ustazah mau mendengar lagi tanggapan dari kelompok lain. Kelompok berapa yang siap? Oke, silakan Nurin. Pentingnya memastikan bahwa produk-produk ini halal sebagai bentuk ketaatan kita terhadap ajaran agama. Oke, betul sekali. Bagus. Tepuk tangan. Silakan duduk, Nak. Kelompok 3. Terima kasih ya, kelompok 3. Baik, kita melangkah pada kelompok berikutnya. Mari kita mendengarkan penjelasan hasil diskusi dari kelompok 4. Berikan tepuk tangan. Silakan. Ya. Silakan, Nak, kelompok 4. Ya, kelompok yang lain masih stay memperhatikan temannya di depan, ya. Oke, silakan, Nak. Mari kita mendengarkan teman-teman ya, bagaimana hasil dari kelompok. Nah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Yang pertama, tuliskan 4 contoh makanan atau minuman yang terdapat dalam video. Yang pertama, sayur. Yang kedua, burger. Yang ketiga, minuman alkohol. Yang keempat, apa? Ya, lanjut. Ya, Minuman beralkohol haram karena alkohol dan zat yang memabukkan, dilarang karena dapat merusak akal dan kesadaran manusia. ya langsung ya. Oke, bagaimana kesimpulannya, Nak? Silakan kesimpulannya. Ya. Pentingnya menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari karena menghindari makanan yang haram. Oke, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Siapa di antara kalian yang bisa menanggapi? Siapa? Oke, Nikesha, silakan. Oke, Masya Allah. Terima kasih kelompok 4. Baik, nah sekarang untuk kelompok kelompok 5, silakan maju ke depan. Silakan. Kelompok 5. Ya. Oke, kita persilakan kelompok 5, teman-teman tetap diperhatikan temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami diskusikan. 1. Minuman yang terdapat dalam video adalah daging ayam, sayur, daging babi, dan minuman beralkohol. Ya. Dari 4 contoh makanan atau minuman di atas di video tadi, manakah menurut kalian yang halal dan haram? Daging ayam dan sayur halal karena bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan tidak dilarang oleh Islam dan daging hewan yang disembelih sesuai dengan. Oke, gimana kesimpulannya, Nak? Ayo. Kesimpulannya?
Kesimpulannya adalah pentingnya menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari karena jika setiap individu dan masyarakat menerapkan ketentuan halal dan haram. Oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Baik, untuk kelompok 5, Ustazah yang tanggapi. Oke, silakan duduk dulu kelompok 5. Terima kasih ya kelompok 5. Oke, baik, Ahwat. Seluruh kelompok sudah tampil dengan baik ya, Masya Allah. Ustazah sudah sangat mengapresiasi ya, apa yang sudah kalian sampaikan itu sudah sangat bagus ya. Nah sekarang, melihat dari presentasi setiap kelompok, Ustazah sangat memberikan apresiasi kepada masing-masing kelompok. Walaupun ada yang Ustazah masih lihat terlihat malu-malu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita sembari belajar nak. Insya Allah dengan terbiasa kita akan semakin bagus ya. Tetap semangat. Oke, baik. Nah sekarang Ustazah mau coba dulu cek bagaimana pemahamannya ya setelah beberapa kelompok tadi tampil. Ustazah mau mengajukan pertanyaan dulu. Siap untuk ditanya? Siap! Oke, yang pertama, apa yang kalian sudah pelajari tentang cara mengetahui makanan itu halal atau haram? Siapa yang bisa? Saya. Oke, coba Nadila. Tujuan logo halal pada Ya. produk memberikan kepastian kepada konsumen muslim bahwa makanan tersebut telah diperiksa sesuai syariat Islam. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, selanjutnya, kira-kira menurut kalian, apakah cara yang kalian temukan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana caranya? Apa hal yang kalian bisa lakukan untuk bisa menerapkan, mengetahui makanan itu halal atau haram? Ada yang bisa? Siapa? Ada yang bisa? Oke, Ataya. Pentingnya mengetahui halal atau haram. Oke deh, tepuk tangan untuk semua kelompok ya, seperti itu. Nah, Ahwat, belajar tentang halal haram itu nak perlu ya untuk kemudian kita berupaya untuk memahami dengan baik dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Masya Allah. Sekarang Ustazah mau cek lagi bagaimana semangatnya sampai detik ini. Oke, bisa? Bisa. Oke, coba kita ada yang hafal tepuk oke? Saya. Coba Ustazah cek tepuk oke. Kasih O, kasih K, kasih E, oke. Baik, oke. Masya Allah. Sekarang, selanjutnya untuk di tahap berikutnya Ustazah mau mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita ya. Seperti itu. Nah sekarang Ustazah akan memberikan kalian penilaian formatif yang akan kalian jawab pada LMS Afdal masing-masing. Silakan naikkan HP-nya, jawab pertanyaan formatif yang ada pada LMS Afdal masing-masing. Silakan, Ahwat. Ya, oke. Silakan dijawab pertanyaan formatif ya. Ya. Ada pertanyaan di situ nih yang harus kalian jawab terkait dengan materi kita hari ini. Oke, selesai? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ustazah mau coba menyampaikan dulu. Ustazah mau cek dulu di antara kalian. Ada yang bisa menyampaikan kepada Ustazah apa yang telah dipelajari dari awal sampai akhir. Ustazah mau pastikan dulu apakah kalian paham materi kita hari ini atau belum. Nah sekarang siapa yang bisa menyampaikan kepada Ustazah apa yang telah dipelajari terkait dengan materi halal dan haram? Siapa? Oke, coba Fahira. Ketika kita ingin membeli sesuatu, kita harus memperhatikan komposisinya dan logo halalnya terlebih dahulu. Oke, Masya Allah, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Atau kita kasih tepuk oke untuk temannya. Tepuk oke. Kasih O, kasih K, kasih E, oke. Oke, syukran Fahira, baik. Ustazah sudah menganggap bahwa kalian insya Allah sudah paham ya terkait dengan materi kita. Sekarang
Ustazah mau cek dulu kira-kira perasaan kalian mengikuti pembelajaran seperti apa ya? Senangkah? Atau ada yang kurang senang atau seperti apa? Silakan membuka LMS Afdalnya, ada pertanyaan refleksi nak yang bisa kalian isi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Pertanyaan refleksi di aplikasi Afdalnya masing-masing. Jadi ada dua ya, pertanyaan refleksi dan pertanyaan terkait dengan penilaian diri. Ya, jadi kalian nilai dirinya ya selama mengikuti pembelajaran ini. Silakan. Ini sudah berhasil masuk? Oke. Ada yang tidak berhasil masuk? Bisa semua ya? Oke, silakan dijawab nak. Refleksi dan penilaian diri. Oke. Iya, betul. Ya, kenapa tadi? Iya di Afdal. Oke, silakan. Sudah, Masya Allah. Ya, oke, sudah baik. Sudah disampaikan unek-unek dan perasaannya hari ini mengikuti pembelajaran. Oke, nanti saya cek di Afdalnya ya bagaimana. Oke, baik. Nah, sekarang untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini, nak, silahkan kalian menjawab pertanyaan sumatif harian di LMS Afdalnya ya. Penilaian diri tadi sudah kan? Sudah. Oke, baik. Seperti itu ya. Jadi, pertanyaan terkait dengan penilaian diri sudah dijawab di Afdalnya masing-masing? Sudah. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi Ahwat, upayakan Ki untuk dalam setiap sesi pembelajaran, nah, kita bisa mengevaluasi diri kita. Ya, apakah saya sudah memahami pembelajaran ataukah belum ya, seperti itu. Nah, itu disampaikan. Jangan kita belum paham, lantas kemudian kita diam ya. Jadi ketika kita belum paham disampaikan. Perasaan-perasaan dalam mengikuti pembelajaran itu harus kita sampaikan supaya kita bisa mengevaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan. Apakah bisa dipahami atau belum. Nah, selanjutnya nak, Ustazah mau melihat apakah materi pembelajaran kita terkait dengan halal haram hari ini kalian bisa pahami atau tidak. Ustazah ingin kalian menjawab beberapa soal sumatif ya di LMS Afdalnya, dan ini akan Ustazah ambil nilainya. Ya, Ustazah akan periksa, Ustazah akan ambil nilainya ya. Jadi silakan kalian membuka kembali LMS Afdalnya, menjawab pertanyaan sumatif yang ada di LMS Afdal masing-masing. Silakan. Ya, diperbaiki jawabannya ya, dijawab berdasarkan pemahamannya setelah kalian belajar hari ini. Iya, pokoknya yang dijawab itu adalah pemahaman kalian selama kita ini belajar dari awal sampai akhir. Ya, silakan menjawab nah di LMS-nya masing-masing. Ada yang terkendala? Aman ya? Iya. Oke nak, silakan. Iya. Ada pertanyaan yang menurut kalian sulit untuk dipahami? Tidak. Oke, silakan dijawab nak. Di LMS Afdalnya ya. Iya. Ada yang belum selesai? Ada pertanyaan yang menurut kalian rumit? Tidak. Bisa dipahami semua nak? Bisa. Baik, alhamdulillah.
Silakan Anandaku coba sekali lagi cek jawabannya dulu. Sekali lagi dicek jawabannya. Oke. Kita mau memastikan apakah jawaban kita sudah tepat, masih ada yang perlu diperbaiki, atau bagaimana ya? Silakan dijawab ya. Ya, seperti itu. Silakan dijawab. Ya. Oke. Silakan, Nak. Cek kembali dulu jawabannya. Cek kembali dulu jawabannya, apakah ada yang perlu kalian perbaiki. Misalnya ada yang perlu untuk ditambahkan pilihan pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu, pilihan ganda kompleks. Nah, itu diperhatikan kembali. Kemudian soal uraian, mungkin masih ada jawaban yang perlu dilengkapi. Silakan dilengkapi kembali ya. Ustazah berikan waktu. Ya, silakan, Nak. Silakan disampaikan. Oh iya, masih ada teman yang mengecek ya. Kita tunggu teman kita yang masih mengecek. Masih ada di sebelah sana juga yang masih mengecek jawabannya. Baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik, Nak. Insya Allah untuk jawabannya akan Ustazah lihat pada LMS Hafdal ya. Nah, selanjutnya Ahwat, kita sudah melakukan evaluasi. Sekarang Ustazah mau mengecek siapa di antara anak-anaknya Ustazah yang bisa menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Ada di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Oke, baik. Silakan Alia. Silakan, Nak. Ya. Oke deh, tepuk tangan dulu untuk temannya. Masya Allah. Bagus sekali kesimpulan yang diberikan oleh Alia. Itu kesimpulan pertama. Masih ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Masih ada di antara. Oke, Nadila. Coba kita dengarkan dari Nadila. Ketika kita memberikan, Ya. kita harus berhati-hati untuk mungkin kita bisa melihat dari logo lainnya ataupun sungguhnya. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk temannya. Masya Allah. Baik, kita sudah mendengarkan dari Alia, dari Nadila. Mungkin masih ada ya di antara kalian yang mau menyampaikan kesimpulan. Ayo, silakan, Nak. Masih ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Fahira. Silakan, Fahira. Ketika kita ingin menulis sesuatu, kita harus memperhatikan logo-logonya terlebih dahulu. Masya Allah, tepuk tangan untuk temannya. Bagus sekali ya, Ahwat. Apa yang disampaikan temannya, sesungguhnya itu adalah hal yang betul-betul harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahwat, kita sebagai seorang muslim, Nak, wajib kiranya untuk selalu berhati-hati melihat apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, perilaku kita, memastikan bahwa produk yang kita gunakan itu halal, makanan yang kita konsumsi itu halal, dan apa yang melekat dalam tubuh kita ini harus kita pastikan itu adalah halal ya. Mengapa? Karena kita sebagai seorang muslim perlu sekali kalian ketahui bahwa sebagai seorang muslim kita terikat dengan syariat ya. Syariat yang mengatur perbuatan-perbuatan kita agar perbuatan kita menjadi baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari segi makanan ya, Nak ya. Tadi di pembelajaran kita juga sudah melihat terkait dengan perilaku ya. Nah, terkait dengan perilaku seperti apa itu Ustazah? Tadi misalnya perilaku-perilaku yang diperbolehkan itu misalnya rajin membantu kedua orang tua kita. Kemudian rajin membantu orang yang membutuhkan, tidak mengejek teman, saling membantu satu dengan yang lainnya, berperilaku toleransi dan seluruh perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan perbuatan perilaku-perilaku yang haram itu yang tidak boleh dilakukan, mencontek misalnya pada saat ujian ya, itu contohnya. Kemudian mencuri,
mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Itu adalah perbuatan perilaku-perilaku yang haram, nak. Tidak boleh dilakukan karena itu tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, nak ya. Jadi Ustazah berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini, nak, mulai dari awal sampai akhir, ada hikmah yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari, menerapkan ya langsung pada kehidupan kita sehari-hari ya. Karena penting sekali itu, akhwat. Iya, penting nah bagi kita untuk menerapkannya. Misalnya juga ini, beli barang. Ada yang biasa beli barang? Saya. Beli barang, nah, di toko jangan melihat harganya. Oh, harganya mahal. Berarti mungkin itu produknya bagus. Seperti tadi contoh sepatu kan? Yang Ustazah perlihatkan tadi. Misalnya kalian pergi ke toko, lihat ini sepatu. Wih, ini mahal. Oh, Ustazah, itu mahal, Ustazah, saya beli saja deh. Kenapa? Karena itu pasti bagus, karena mahal. Belum tentu, ya. Produk yang mahal belum tentu bagus dan halal untuk kita pakai, nak. Salah satu contohnya sepatu ini. Dia mahal, bentuknya bagus, tapi ternyata bahan utamanya dari kulit babi. Tidak boleh kita pakai sebagai seorang muslim. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita berhati-hati, nak ya. Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita konsumsi, yang kita makan ya, yang kita konsumsi, yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun dalam hal perilaku-perilaku kita. Penting itu ya. Seperti itu. Tadi kan kita sudah belajar tentang halal haram. Pahami pengertiannya sampai dengan cara menerapkannya. Nah, Ustazah sangat berharap indikator tercapaian kita hari ini menerapkan perilaku halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Anandaku sudah bisa untuk mengaplikasikannya, menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Pergi ke toko, hati-hati, lihat dulu label halalnya, lihat dulu komposisinya, baru dibeli. Ya, seperti itu. Lihat sepatu yang bagus, jangan langsung tertarik. Lihat dulu bahan utamanya ini dari apa. Ya, seperti itu. Kemudian, nak, sama juga dengan keluarga kita. Keluarga kita itu perlu untuk kita ajak, perlu untuk kita pahamkan. Ya, misalnya orang tuanya belum paham, kita yang pahamkan orang tua kita. Bunda, ayah, penting buat kita untuk memahami produk yang halal dan haram. Ya. Oke, baik seperti itu, nah ya. Paham sampai di sini anak-anaknya Ustazah? Paham. Pintar. Nah, sekarang Ustazah mau menyampaikan terkait dengan materi yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan belajar terkait dengan materi Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi ini materi terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Ini adalah materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Supaya di pertemuan selanjutnya materi kita itu bisa berjalan dengan baik, materi itu mudah untuk kita pahami dengan baik, maka Ustazah sangat berharap ya, pulang di rumahnya silakan kalian mencari memang materinya di rumah. Ya, seperti itu. Cari-cari materi terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Setelah dicari materinya, catat-catat memang apa hal yang kira-kira kalian belum pahami. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan. Kita akan tanya jawab bersama. Jadi catat-catat. Oh, ini hal yang belum saya pahami. Atau ada hal yang sudah kalian pahami. Itu juga boleh dicatat-catat. Setelah kalian catat, kita akan dengarkan sama-sama pekan depan apa materi yang akan kita pelajari. Baik, akhwat, pertemuan hari ini alhamdulillah cukup. Ustazah sangat berharap mari kita mengaplikasikannya dalam kehidupan Sehari-hari. dan marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin temannya berdoa di depan. Berdoa dengan khusyuk, ya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan mengaplikasikan materi kita hari ini. Silakan ketua kelas.
dan Labbaik. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal Alamin. Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, syukran Ahwat. Ya, silakan nak. Makan.